Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhaliza Masrurah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi. Pada pertemuan kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengekspor dan mengimport database pada aplikasi SPSS. Langsung saja kita ke videonya. Pertama-tama, kalian buka dulu aplikasi SPSS-nya. Dan di sini saya menggunakan IBM SPSS versi 22 dan teman-teman bisa download yang versi berapa aja karena sangat banyak, tetapi di sini saya menggunakan versi yang 22. Nah, lalu tampilannya seperti ini. Nah, di sini data yang ingin saya kelola itu sudah ada datanya. Jadi, datanya ini adalah ini contohnya datanya yang saya ingin kelola. Lalu, bagaimana sih cara untuk mengimport datanya gitu? Nah, caranya kalian pertama-tama klik file, lalu klik read text data, lalu files of type-nya kalian ganti jadi Excel karena di sini data yang ingin saya kelola itu adalah data berupa data Excel, jadi maka kalian pilihnya itu Excel dan kalian pilih data kelolanya yang mana gitu. Lalu klik open, lalu oke. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, di data view, di sini ada nama, gender, pekerjaan, usia, tempat tinggal, dan pendidikan. Di variable view, di sini ada name, type, width, decimals, label, values, missing, column, region, measure, dan role. Nah, di sini di name, di sini ada nama, gender, pekerjaan, usia, tempat tinggal, dan pendidikan. Nah, dalam penulisan data juga nggak boleh menggunakan spasi. Karena kalau misalnya kita menggunakan spasi, datanya itu tidak akan ke record, tidak akan ke input, dan nggak akan bisa juga. Misal, contoh di sini saya hapus datanya, lalu saya ingin menggunakan spasi dalam penulisan datanya. Tempat tinggal, lalu saya enter, dan nggak bisa. Nah, jadi maka dari itu di bagian label sini saya ingin menambahkan bahwa ingin memperjelas bahwa tempat tinggal yang tanpa ada spasi ini tuh maksudnya ya ada spasinya gitu. Dan di sini kalian opsional boleh pakai boleh enggak di label sini. Misalnya saya pakai deh. Saya di sini saya ingin pakai usia. Nah, seperti ini dan ingin saya pakai juga pendidikan. Pendidikan. Nah, sudah seperti ini. Jadi label ini adalah opsional, terserah kalian ya. Nah, lalu ke data view. Nah, di data view di usia ini, kenapa sih kok tiba-tiba, kenapa datanya itu di inputnya itu berupa desimal, ada angka di belakang koma. Lalu bagaimana cara untuk merubahnya gitu. Nah, cara merubahnya itu kalian klik variable view, lalu di sini ada desimal, lalu kalian ganti usianya, kalian turunin angkanya jadi 0. Kalian ganti jadi 0, lalu kita buka data view. Nah, sekarang datanya usianya itu sudah bukan dalam berupa desimal lagi, sudah tidak ada angka di belakang koma. Seperti itu. Nah, lalu di variable view juga di sini ada type ya. Type ini ada string dan numerik. String ini adalah data kualitatif, sedangkan numerik itu adalah data kuantitatif. Nah, di width di sini itu adalah untuk menghitung jumlah huruf dalam perkata, dalam kata gitu. Misal di nama di sini jumlahnya ada 5. Dan misalnya saya di sini ingin hitung arham. Apakah ada 5? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata sama, ada 5 jumlahnya dalam perkata. Nah, di sini misalnya tempat tinggal ada 13. Dan di sini kita hitung misalnya saya ingin hitung Jakarta Timur. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12, tetapi kenapa di sini ada 13? Karena di Jakarta Timur di sini ada spasi, jadi makanya spasinya itu dihitung dalam jumlah perkatanya juga. Jadi makanya di sini 13.
Seperti itu. Atau bisa juga di sini karena huruf perkataannya itu yang paling banyak juga bisa gitu. Nah, lalu saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara untuk merubah type ini, string, cara merubah string ini menjadi numerik. Nah, caranya kalian buka data view, lalu kalian pilih data mana yang ingin kalian rubah. Caranya adalah, ini kan datanya ini kan masih berupa data kualitatif ya, masih berupa data kualitatif atau string. Lalu saya ingin merubah menjadi data numerik atau data kuantitatif. Nah, caranya adalah kalian klik transform, lalu klik record into same variables, lalu kalian pilih data yang ingin kalian ganti. Kalian masukin old and new values, lalu old-nya ini kita ketik adalah nama gendernya, dan dalam ya, lalu new-nya kode 1 add. Dan juga dalam penulisan datanya harus sesuai dengan data, maksudnya gini. Jadi misalnya di perempuan itu kan P-nya itu hurufnya kapital, huruf besar. Jadi dalam penulisan datanya juga harus besar gitu P-nya. Misal contoh deh, saya di sini seandainya saya lupa gitu. Kalau ternyata P-nya itu huruf kapital, tapi saya di sini menulisnya hurufnya kecil P-nya. Lalu saya add, continue, oke. Dan di sini hasilnya jadi seperti ini. Jadi yang ke record, yang kebaca hanya yang laki-lakinya aja, karena datanya itu penulisannya benar. Dan di perempuan datanya itu gak keganti kodenya karena penulisannya itu salah gitu. Jadi harus sesuai dengan datanya, penulisannya itu harus sesuai dengan datanya. Harus dilihat huruf kapitalnya, cara menggantinya, kalian klik transform, recode, lalu gendernya kita pilih, klik old and new, lalu perempuannya kita remove. Karena dalam data perempuannya tadi penulisannya adalah salah ya. Perempuan, lalu kodenya saya ingin ganti jadi 2. Lalu add, sudah berubah, continue, lalu pilih OK. Nah, di sini datanya sudah berubah ya, yang tadinya datanya itu berupa data kualitatif, sekarang sudah berubah menjadi data kuantitatif. Nah, di variable view juga kita akan rubah type gendernya, kita akan rubah menjadi data numerik. Oke, nah seperti ini. Selanjutnya kita ke data view. Di data view saya ingin merubah juga pekerjaan. Nah, pekerjaan cara rubahnya sama seperti tadi, kita pilih transform, record into same variables, lalu gendernya kita remove, kita ganti menjadi data pekerjaan. Kita masukkan, lalu kita klik old and new values, dan ini old-nya, dan di sini jangan lupa kalian remove terlebih dahulu ya. Karena kalau misalnya kalian nggak remove, nanti data yang sebelumnya kita input tadi akan masuk ke data yang ingin kita rubah, data kualitatif menjadi data kuantitatifnya. Jadi di sini kita ketik marketing, dan di sini new-nya kodenya 1, terus keuangan, kodenya itu 2, add, terus di sini adalah produksi. Sini kodenya 3. Add, sudah berubah ya. Lalu kita continue, pilih OK. Nah, di sini sudah berubah datanya. Yang tadinya kualitatif sekarang sudah berubah menjadi data kuantitatif. Nah, jangan lupa kita ke variable view, lalu pekerjaannya kita ganti jadi data numerik. Oke, sudah. Sekarang saya ingin merubah juga, yaitu tempat tinggal. Nah, tempat tinggal caranya sama kayak tadi. Kita pilih transform, record into same variables, lalu pekerjaannya jangan lupa kita remove, kita ganti menjadi tempat tinggal, lalu kita masukin datanya old and new values, lalu ini kita remove,
jangan lupa di-remove terlebih dahulu sebelum masukkan datanya. Nah, ini saya ingin ganti Bekasi, kodenya itu jadi 1, di-add, lalu Jakarta Timur, ini kodenya 2, di-add, lalu Bogor, terus ini kodenya 3, lalu di-add. Nah, sudah berubah, continue, lalu oke. Nah, sekarang sudah berubah ya datanya juga. Dan kita jangan lupa ke variable view. Di tempat tinggalnya kita rubah jadi numerik. Oke, nah sekarang kita rubah juga. Di sini saya ingin rubah pendidikan. Nah, pendidikan saya ingin rubah. Jadi caranya sama kayak tadi, transform, record into same variables, lalu tempat tinggalnya kita remove, dan kita pilih pendidikan, kita masukin old and new values, kita klik. Nah, di sini kita remove. Jangan lupa untuk di-remove. Nah, di sini old-nya adalah S1, new-nya itu adalah kodenya 1, add, terus S2, ini kodenya 2, di-add, lalu SMA, new-nya 3, lalu di-add, dan continue, lalu oke. Nah, sekarang sudah berubah datanya. Kita ke variable view, jangan lupa untuk merubah type-nya ini pendidikan menjadi data kuantitatif atau numerik. Oke, nah sekarang sudah. Nah, sekarang data yang di sini, di data view, sekarang semuanya sudah berubah menjadi data kuantitatif, sudah berubah menjadi numerik semua. Nah, lalu bagaimana caranya data kuantitatif ini kita rubah lagi menjadi data kualitatif atau data string? Nah, caranya kalian klik variable view, lalu pilih, kalian klik values-nya, kalian klik, nah ini klik, nah value-nya itu kalian masukkan sebagai kode, misalnya 1. Labelnya ini kalian ganti jadi gendernya, kalian ketik gendernya ya, laki-laki, dan penulisannya jangan lupa harus sesuai, kapitalnya harus dilihat ya. Value-nya kodenya, labelnya adalah gendernya, itu perempuan. Add, nah, lalu kita oke. Lalu kita lihat di data view, nah di data view sekarang sudah berubah menjadi data kualitatif lagi. Nah, sekarang kita ke pekerjaan, kita klik ini, lalu value-nya, kita masukin kodenya, labelnya itu adalah pekerjaannya, marketing pertama, add, lalu value 2, itu labelnya adalah keuangan, add, 3, terus ini produksi. Lalu kita add, sudah berubah, lalu kita oke. Nah, sekarang kita lihat data view-nya sekarang sudah berubah menjadi data kuantitatif. Sekarang sudah berubah menjadi data kualitatif lagi. Nah, terus ke variable view kita rubah lagi di tempat tinggal. Sama kayak tadi, value-nya itu kodenya ya 1, labelnya kita ganti jadi tempat tinggal. Kode 1 itu adalah Bekasi. Di add, lalu 2 di sini adalah Jakarta Timur. Di add, lalu 3 di sini adalah Bogor. Lalu di add, lalu klik OK. Nah, selanjutnya pendidikan sama kayak tadi, ini kodenya 1, labelnya S1, lalu di add, S2, ini adalah labelnya S2, terus 3, ininya S3, SMA, maaf, SMA ya, SMA, lalu di add, lalu oke. Nah, sekarang kita lihat di data view, apakah tempat tinggal dan pendidikannya sudah berubah ya, sudah berubah menjadi data kualitatif lagi, gitu.
Nah, ya jadi semuanya di sini sudah berubah. Yang tadinya datanya itu kuantitatif, sekarang sudah berubah menjadi data kualitatif lagi. Tetapi di type-nya di sini tetap menjadi data kuantitatif. Jadi ini tidak kita rubah ya. Nah, lalu selanjutnya di kolom. Di kolom ini untuk menghitung pelebaran kolom. Pelebaran kolom, misalnya kita klik data view. Nah, misalnya di nama nih. Di nama ini saya gedein ya. Saya besarkan kolomnya. Lalu dia berubah menjadi 9. Yang tadinya 5 berubah menjadi 9. Nah, lalu di pendidikan saya ingin rubah juga nih. Misalnya data view, pendidikan. Nah, ini saya rubah, saya gedein kotaknya. Nah, ini sekarang sudah berubah menjadi 10. Yang tadinya 3 sekarang berubah menjadi 10. Seperti itu. Nah, di Legion ini tuh adalah rata kiri, rata kanan, dan rata tengah. Misal, di sini di nama saya ingin rubah menjadi rata tengah atau center. Nah, sekarang sudah berubah nih, namanya sekarang sudah ada di center atau di rata tengah. Misal juga saya ingin di usianya, itu saya ganti menjadi di rata kiri, di left. Nah, itu caranya. Nah, sekarang sudah ada di left usianya ya. Jadi seperti itu untuk legend. Nah, lalu di sini saya ganti lagi jadi right ya. Terus di sini saya ganti lagi jadi left. Nah, lalu di measure. Nah, di measure ini adalah ada nominal dan ordinal. Ada ordinal dan nominal. Nah, jadi kalau misalnya type-nya itu adalah string, jadi measure-nya itu adalah antara nominal atau enggak ordinal. Dan di sini kalian opsional, terserah kalian mau pilih yang mana. Dan kalau misalnya datanya numerik, type-nya numerik, itu pilihannya antara scale, ordinal, atau nominal. Tapi di sini saya makainya scale untuk usia dan untuk nama saya pakai nominal. Jadi ini terserah kalian mau pakai yang mana datanya, itu terserah, opsional kalian aja. Oke, ini sudah untuk cara mentransform data kualitatif menjadi data kuantitatif dan sebaliknya. Lalu bagaimana cara untuk mengekspor datanya? Nah, untuk cara mengekspor data, itu kalian klik Analyze, lalu kalian pilih Descriptive Statistics, lalu kalian pilih Descriptive. Nah, lalu kalian pilih nih, data mana yang ingin kalian kelola, data mana yang kalian ingin butuhkan gitu. Misal saya kelola atau saya butuhkan itu adalah pekerjaan, lalu kalian masukin, dan pendidikan, lalu kalian masukin. Seperti ini. Ini adalah data yang ingin saya kelola. Lalu kalian pilih OK. Nah, akan muncul seperti ini. Dan ini adalah data yang saya ingin kelola. Lalu kalian pilih File, lalu kalian export datanya. Nah, ini type-nya sudah berubah menjadi dokumen berupa Word. Dan di sini saya ingin kasih namanya itu, saya ganti ya. Di sini adalah statistika bisnis ya. Statistika bisnis, oke, sudah seperti ini. Lalu kalian klik OK. Nah, sudah. Lalu itu sudah tersimpan ya. Lalu kalian buka file. Nah, di sini sudah tersimpan datanya. Lalu kita buka. Nah, datanya itu seperti ini. Dan ini adalah data yang tadi ingin kita kelola, yang tadi kita pilih. Dan ini data yang ingin kita kelola. Dan di sini yang atasnya ini kita hapus aja. Karena data yang ingin kita butuhkan itu hanya data yang ada di bawah. Ya, hanya data ini aja yang kita perluin gitu. Jadi, itu aja sih cara untuk mengekspor dan mengimport database pada aplikasi SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.